Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang penuh berkah ini pada hari Rabu 6 November 2024 dalam rangka mengikuti kajian hadis yang insya Allah akan memperkaya keimanan kita. Sungguh karunia yang besar bahwa kita bisa berkesempatan menimba ilmu langsung dari guru kita tercinta Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA yang selalu dengan tulus membimbing langkah kita. Nah, baik Bapak Ibu serta jamaah kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita hari ini adalah masih dengan amal jariah, sebuah topik yang mengingatkan kita pada amalan yang pahalanya mengalir tanpa henti. Dan alhamdulillah Ayahanda sudah hadir bersama kita dan siap menyampaikan hikmah yang penuh makna, insya Allah. Nah, dengan segala hormat kami persilakan langsung saja kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA untuk memberikan pemaparan di kajian kita pada hari ini. Dengan hormat dipersilakan Ayahanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para muridku pencari ilmu yang setia, yang luar biasa. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian hingga kita pada hari ini dapat menghadiri kegiatan kajian Al-Qur'anul Karim yang dilaksanakan oleh Salam Radio Jakarta. Salam penyejuk hati dari Salam Radio Jakarta. Pada hari ini kita mengkaji lanjutan kajian kita, kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subtemanya pada hari ini adalah nasihat Luqman yang terdapat di dalam hadis. Lalu kita kaitkan dengan nasihatnya yang lain di dalam Al-Quranul Karim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari ayat yang berkaitan dengan nasihat Luqman sudah kita sajikan pada minggu yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, dan hari ini saya lanjutkan dengan ayat 15 dan seterusnya. Kawan-kawan sekalian, selanjutnya Allah menyatakan di dalam ayat 15 itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika kedua orang tua kalian itu, ayah dan ibumu, mengusahakan dan memaksa kamu ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan aku, menyekutukan denganku, ma laisa laka bihi ilmun,
sesuatu yang engkau sendiri tidak punya pengetahuan tentang itu. Ah, ini Nadia ayat yang menegaskan kalau orang tua berusaha dengan sungguh-sungguh menjadikan kamu jadi musyrik, jangan. Jangan taati mereka. Fala tuti'huma kata Allah. Jangan taati. Di sini Nadia bukan hanya syirik, tetapi kalau ada orang tua menginginkan kepada perbuatan maksiat, jangan ikuti. Nah, ini Nadia. Jadi jangan karena ayah ibu, pengennya saya ikuti aja katanya itu nggak bisa. Makanya harus kita punya landasan, punya pengetahuan. Jika ada orang tua yang menginginkan kita jadi musyrik, jangan pernah mau. Kalau ada orang tua yang menginginkan kita untuk berbuat maksiat, jangan mau. Jangan pernah mau. Ini artinya apa? Tuhan menegaskan di dalam ayat ini, jangan kamu taati orang tuamu yang menyuruh kamu untuk menyekutukan aku dengan yang lain, atau yang menyuruhmu untuk melakukan maksiat. Nah, di sini Nadia, pada umumnya Nadia orang tua itu begini. Saya perhatikan. Biasanya pemaksaan orang tua itu ketika soal kawin mawin. Pilihan ayah lain, pilihan ibu lain, pilihan kita lain. Situ. Nah, atau mungkin pilihan ayah ibu sama, tapi beda dengan pilihan kita. Maunya anak itu ikuti ayah kamu. Kamu berdosa loh. Ya, saya mengalami banyak hal yang berkaitan dengan itu. Ada keponakan saya di Makassar, dia mau nikah dengan orang Jakarta. Ibunya tidak ridho nikah dengan itu. Ya, katanya kalau kamu tidak ikuti saya, kamu berdosa. Anak ini tidak pernah mau mengikuti keinginan orang tuanya. Dua-duanya. Tidak mau. Dia mau dengan calon yang dia lihat sendiri. Tapi saya tempat konsultasinya, sudah nak, kalau kamu sudah berprinsip itu, sudah. Nanti saya sambil ini, tetapi jangan dulu kawin sebelum saya ketemu dulu dengan ibumu, saya beritahu. Dia bilang apa sama saya? Itu anak itu katanya kalau tidak ikuti kemauan kami, dia berdosa. Saya bilang aja sama ayah ibunya, dosa itu bukan hanya muncul dari anak, tapi juga dari orang tua. Kalau anak sudah mau kawin sekali, saya bilang begitu, dan orang tua mau juga mengawinkan dengan orang yang tidak disukai oleh anaknya, tahu nggak itu memaksakan itu dosa, dosa sebelum gitu. Itu aja kalimat saya Nadia, dosa. Karena itu kalau anak sudah mau kawin harus segera dinikahkan. Karena ada hadis Nabi, salah satu kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anaknya kalau sudah sampai umur. Maka tidak heran dia orang tua gelisah. Pak Ustaz, ini anak saya masih gadis, sudah usia 30 tahun, bagaimana ini bisa dapat jodoh? Kenapa? Orang tua punya kekhawatiran gitu dia. Gitu. Jadi hati apa? Dia bilang tidak boleh begitu. Ya. Kan soalnya yang nikah itu anak itu, bukan kita. Kita doakan semoga anak itu dengan pilihannya dia menjadi pasangan yang bahagia, pasangan yang tenang. Itu contoh aja. Hanya apa? Setelah itu ibunya itu mengizinkan sudah. Walaupun ibunya itu sebenarnya masih merasa ini, masih mau dengan orang anaknya itu masih mau agar dinikahkan dengan yang di Makassar. Tapi anaknya tidak mau gimana? Padahal yang anak perempuan itu dokter, dokter, bukan salah satu dokter. Tapi anak tidak mau. Karena dia ketemu dengan teman kelasnya di UN Jakarta,
Itu, itulah Nadia. Kalau sudah jatuh cinta, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu yang pertama. Jadi keponakan saya di Bima lagi ditampar oleh bapaknya. Ditampar karena dia dipaksa mau nikah dengan polisi di kampung. Tapi anak tidak mau. Nah, tapi anak itu punya pacar dengan orang jauh di ujung sana, orang Aceh. Tetapi dia hebatnya dia adalah seorang pejabat, katakanlah pejabat di perusahaan Amerika Freeport. Itu dia tidak mau itu ayahnya. Dia tampar anaknya terus anaknya nangis kepada saya. Sudah nak, sekarang kamu tinggalkan Bima, kamu telepon itu calonmu itu, kasih tahu asal dia bertanggung jawab. Kamu pergi dari Bima, terus singgah di Denpasar, singgah Jakarta, terus kamu ke kampungnya di Aceh sana, nikah. Gitu. 1 minggu kemudian bingunglah ayahnya, kemana ini anak ini? Yang dituduh-tuduh ini. Terus saya bilang, saya telepon ayahnya, saya yang punya rekayasa itu. Anak kakak itu kakak sepupu kan. Anak kakak sepupu sekarang ada di Aceh dan sudah nikah. Oh, profesor yang punya punya perilaku ini saya sebelum gitu. Gitu Nadia. Itu di kalangan keluarga itu kalau saya pengennya kalau ada apa sama Om Raya aja katanya gitu. Jadi ini apa? Menurut saya dalam konteks ini termasuk memaksakan itu orang tua memaksakan anaknya. Walaupun kita tahu orang tua itu punya hak memaksakan anak. Dulu itu Nadia selalu itu begitu. Katanya orang tua punya hak otoritas. Namanya dalam istilah fikih waliul mujbir. Wali mujbir itu Nadia wali yang memaksakan anaknya nikah. Mungkin juga ayah itu Nadia tidak dipaksakan atas kemauan sendiri. Calon sendiri gitu Nadia. Karena kan gitu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, udah kita hadapi bersama. Karena itulah yang kita mau. Nah, ini dalam konteks ini. Kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, ada lagi yang di belakangnya dia wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kalian itu berbeda pandangan dengan kedua orang tuamu, tetapi kata Allah, kamu tetap bergaul dengan keduanya dengan baik. Tidak boleh kamu aneh. Nah, kalau bisa, setelah terjadi itu, datanglah kepada orang tua, minta maaf atas perilaku yang sudah dilakukan itu, atas kelakuan yang dilakukannya. Itu, karena itu, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bahkan itu Nadia ada penafsiran para ulama. Nah, misalnya kalau kalian punya orang tua yang masih menganut agama lain, bukan Islam. Tetapi engkau masuk Islam, kemudian nikah dengan sesama, dengan apa namanya, seorang Muslim atau Muslimah, maka tidak boleh kamu tidak baik sama kedua orang tuamu, walaupun kedua orang tuamu masih menganut agama yang berbeda dengan kalian. Nah itu di situ anunya coba. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Nah, ini sahibuhuma bergaulah dengan keduanya dengan baik. Gitu. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya tambahkan bahwa dalam pemahaman saya, kalau kita berbuat baik kepada orang tua pada saat masih hidup, istilah saya ihsanul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, tetapi kalau kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak hanya di dunia ini, sampai kapanpun, sampai dia mati, dan bahkan sampai dia meninggalkan kita karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Maka apa yang kita harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Jadi ihsanul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua pada saat masih hidup. Birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak hanya pada saat dia berada di dunia ini, tapi juga setelah dia meninggal dunia. Salah satu yang dilakukan misalnya di dunia ini, ketika orang tua sudah tidak punya apa-apa, kita yang ini. Kemudian pada saat orang tua butuhkan bantuan kita untuk perawatan di rumah sakit, kita harus melakukannya itu. Disitulah ihsanul walidain. Kata Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu dengan Allah. Wabil walidaini ihsanan. Itu salah satunya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua pada saat dia masih hidup. Birrul walidaini itu kebaikan yang abadi dari seorang anak kepada kedua orang tua. Nah itu. Lawannya nanti Nadia, hukukul walidain. Berbuat dosa terhadap orang tua. Hukuk itu sama dengan istilah saya sama dengan memotong leher kedua orang tua. Jadi kalau kita tidak taat kepada kedua orang tua, itu sama dengan kita menggorok lehernya Nadia. Kejam banget. Contoh diberikan oleh Al-Quran. Maka birrul walidain. Jadi kalau setelah kedua orang tua meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Berdoalah kepada Allah untuk kedua orang tua. Ini Nadia, ibu saya sudah meninggal 2021. Saya selalu doakan. Bahkan itu di komputer saya di rumah itu Nadia, ayah ibu tetap berdampingan. Jadi ketika saya buka laptop, ketika saya buka komputer, saya langsung Al-Fatihah, Al-Fatihah untuk ibu saya sudah meninggal dunia. Allahumma gfirlaha warhamha gitu. Kemudian ayah saya masih hidup. Saya juga doakan ayah itu agar Allah memberikan yang terbaik untuk ayah saya selama hidupnya. Ampunilah semua dosanya. Gitu. Itu namanya birrul walidain. Maka Nadia, kalau anak dia lihat ayahnya pulang kampung, pasti berziarah ke kuburnya ibunda. Gitu. Makanya teman-teman bilang, wah luar biasa Pak Tito. Dan peziarah kuburnya. Setiap ziarah kubur, setiap pulang kampung mesti ziarah kubur. Karena itu birrul walidain. Kalau kita tidak bisa mendatangi kuburannya, kita berdoa. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afuan. Itu doa terus. Itu doa yang ditunjukkan berkaitan dengan birrul walidain. Aduh kok terlena saya itu yang dijelaskannya panjang banget. Karena itu ihsanul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua pada saat dia di dunia ini. Kemudian birrul walidain itu adalah kebaikan yang abadi dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, baik waktu masih hidupnya di dunia ini maupun setelah meninggal dunia. Oke. Apa kata Allah dalam kaitan dengan ayat itu? Wattabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Jalan-jalan orang yang kembali kepadaku maksudnya apa Nadia? Ketika kita berbuat dosa, mohon ampun kepada Allah. Ketika kita berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tua, kita mohon kepada Allah agar kita diampuni. Nah itu, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jalan orang kembali kepadaku adalah orang-orang yang kalau merasa bersalah, dia mohon ampun kepada Allah. Dan kalau dia merasa punya dosa besar, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut kata Allah,
Summa ilayya marji'ukum, katanya ketahuilah bahwa tempat kembalimu itu hanya kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Jadi kita mesti kembali kepada Allah. Karena itu maka kalau suatu saat kita pernah berbuat dosa kepada kedua orang tua, mohonlah ampun kepada Allah, mohonlah ampun kepada kedua orang tua atas dosa yang kita lakukan. Itu wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum. Semua kalian akan kembali kepadaku. Apa kata Allah? Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pada saat kamu berada kembali kepadaku, kata Allah, akan aku ceritakan segala sesuatu yang pernah kamu lakukan. Perbuatan salah yang kamu lakukan akan kuceritakan, kata Allah. Perbuatan yang baik yang kamu lakukan akan kuceritakan pula kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini begitu padat maknanya dia. In jahadaka ala an tusyrika bi, saya ulangi lagi. Jika kedua orang tuamu berusaha dengan keras untuk membuat kamu itu menyekutukan dengan aku sesuatu yang engkau tidak tahu, fala tuti'huma, jangan pernah kamu mematuhinya. Jadi kalau syirik, disuruh maksiat, jangan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun kalian katanya itu berbeda pendapat dalam banyak hal, kemudian kamu juga tidak taat kepada orang tuamu karena diminta untuk berbuat maksiat dan syirik, tapi engkau harus bergaul dengan keduanya itu dengan baik di dunia ini. Jadi walaupun kita berbeda pendapat dengan kedua orang tua, tetap saja kita itu harus bergaul dengannya itu. Wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, maksudnya bertaubatlah kepada Allah kalau kamu punya dosa, mohonlah ampunlah kepada Allah. Ilayya marji'ukum summa ilayya marji'ukum, kamu pasti akan kembali kepada Faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan saya akan menyampaikan, memberitakan kepadamu segala sesuatu yang pernah kamu lakukan di dunia ini nanti. Pada saat kamu berkumpul dan bertemu dengan aku, kata Allah. Ayat berikutnya adalah nasihat Luqman yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ya bunayya, wahai anakku yang sangat aku sayangi, yang sangat aku cintai, yang aku banggakan, kata Luqmanul Hakim. Innaha intaku miskala habbatin min khardalin. Anakku, katanya, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan yang besarnya seberat biji sawi yang kamu lakukan, dan perbuatan sebiji sawi itu berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, terserah. Sebiji sawi itu dari amalmu yang kamu lakukan ada di dalam batu, ada di langit, atau ada di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Waduh, Nadia, coba. Sekecil apapun yang kamu lakukan, kata Allah menggambarkan nasihatnya Luqman ini, kamu akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, Nadia. Yati bihallahu, kata Allah, Allah akan mendatangkan pahalanya. Ini menunjukkan bahwa sekecil apapun amal yang kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kecil yang kita lakukan. Apalagi amal-amal yang besar. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha halus, lagi maha mengetahui. Sekecil apapun amal yang kamu lakukan akan diketahui oleh Allah dan akan dicatat oleh para malaikat.
Oke, yang berikut. Apa nasihatnya Luqman? Nasihat Luqman lagi, ya bunayya aqimis sholata. Wahai anakku, katanya gitu, jangan lupa. Aqimis sholata, dirikanlah sholat. Kerjakanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi. Ya. Kemudian berserulah kepada manusia atau suruhlah manusia untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Wanha anil mungkari, dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Ini nasihatnya luar biasa ini. Yang pertama, aqimis sholata, dirikanlah sholat. Yang kedua, suruhlah orang itu untuk berbuat kebaikan. Wanha anil mungkari, dan cegahlah dia dari kemungkaran. Ah, sudah 3 nasihatnya. Dirikanlah sholat, suruhlah mereka berbuat baik, cegahlah mereka dari perbuat mungkar, wasbir alama asabak, dan bersabarlah terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpamu. Ini Nadia, tingkat sabar ini harus sabar Nadia. Terhadap segala sesuatu yang menimpamu, kata Luqman. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya semua itu katanya adalah termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jadi, aqimis sholah, serulah mereka kepada berbuat kebaikan, cegahlah mereka dari buat kemungkaran. 3, wasbir alama asabak, bersabarlah terhadap segala sesuatu yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Mas, sedikit lagi, kita akhiri ini Nadia. Yang berikut, wala tusair khaddaka linnasi. Di atas tadi perintah, ini larangan. La tusair khaddaka linnasi. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Nadia ini biasa Nadia kan. Dia jalan kayak apa? Seperti tidak ada orang aja di situ. Jalannya sombong, tidak peduli. Oh, dipanggil-panggil kok tidak balik-balik gitu. Itu. La tusair khaddaka linnasi, jangan kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Marahan itu angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah tidak suka dia sombong. Karena sombong itu hanya ada pada Allah. Tidak ada kita yang boleh sombong. Karena itu tidak boleh kita sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apalagi di ayat yang berikutnya, Nadia. Kata Allah perintah, waqsid fi masyika, sederhanakanlah dirimu dalam berjalan. Nadia coba. Indah banget ini kalimat ayat ini. Waqsid fi masyika, sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Waghdud min sautika, lunakanlah suaramu, jangan suara keras di mana-mana. Suaranya menggelegar di mana-mana. Jangan, karena itu menunjukkan sebuah kesombongan. Inna angkaral aswati la sautul khamir, sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Suara keledai Nadia. Aduh, luar biasa. Jadi, maka jangan ada perempuan yang dia itu ngomong, Masya Allah, sampai menenggelamkan semua suara laki-laki yang banyak, gara-gara suara dia yang sendirian. Jadi Nadia,
Ini yang nasihatnya Luqman kepada kita pada hari ini melalui ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Begitu banyak yang kita lakukan tadi. Hakimis sholah, kemudian perintahlah orang itu agar dia berbuat baik, kemudian cegahlah dia dari berbuat buruk, dan yang hebat lagi, wasbir ala ma asabak. Kamu sabarlah terhadap segala sesuatu yang menimpamu. Jangan sombong, jangan dengan lagakmu yang sombong kamu jalan di muka bumi, tetapi berjalanlah dengan tawadu, merendah, kemudian bersuaralah dengan suara yang lunak. Karena suara yang paling buruk adalah suara keledai. Kayak suara keledai ya. Itu Nadia, Oke, baik, kuliah kita pada hari ini. Ya, baik. baik, Kalau ada pertanyaan silakan. baik. Beberapa Terima menit lagi. kasih Ayahanda. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari Ayahanda kita tentang surat Luqman ayat 14 sampai 19. Ayahanda, dia mau mau tanya. Em, Tadi kan kalau kita berbuat dosa kita bertobat kepada Allah kan. Dan kalau kita berbuat dosa kepada orang Hmm. tua atau kepada yang lain ya, kepada siapapun gitu, eh, kita kita minta ampun cukup meminta ampun kepada Allah atau harus kepada orang tua dulu atau kepada orang tersebut dulu gitu loh ya. Dan Allah Apa? kalau kita berbuat dosa misalkan ke orang tua, Ah, eh, 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 kita harus kita harus bertobat dulu kepada Allah atau minta maaf dulu sama sama orang tua ya. Mana yang didahulukan atau Allah akan mengampuni nggak kalau kita hanya minta ampun kepada Allah tapi kita nggak minta apa namanya permohonan maaf kepada orang tua secara langsung gitu ya. Gimana tuh ya? oke. Itu dosa itu Nadia ada dua. Hmm. Dosa terhadap Allah dan dosa terhadap sesama manusia. Dosa terhadap Allah bisa langsung meminta ampun dan bertaubat kepada Allah. Sementara dosa sesama manusia diselesaikan dulu Nadia. Hmm. Sesama manusia. Jadi kalau dosa kepada ibu, selesaikan dulu dengan ibu. Ada dengan ayah, sudah. Ada dengan suami, sudah. Minta dulu ampun, mohon maaf. Ya. Setelah itu baru minta kepada Allah. Nah, sekarang orang yang menjadi tempat kita meminta ampun, minta permohonan ampun, tidak ada lagi. Gimana caranya? Sudah kita doakan kalau dia sudah di alam kuburnya, gitu. Jadi kita mulai dulu dengan sesama, setelah itu baru mohon kepada Allah, ya Allah aku punya dosa kepada kedua orang tuaku, tapi aku sudah mohon ampun dan mohon maaf kepadanya, dan beliau ridho untuk memberi maaf kepada ampunilah dosaku ya Allah. Gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau kita langsung kepada Allah, belum. Harus melalui itu. Kecuali kalau kedua orang tua sudah tidak ada. Boleh. Oh, Dan jadi kalau orang tua ternyata atau Nadia, orang ternyata Nadia punya dosa sama ayah ibunya. Sampai. kalau orang tua atau orang tersebut masih hidup, kita harus tetap minta Ya, ampun dulu ya. Ya. mengusahakan itu. Oh iya, oke. Kalau orang itu tidak mengatakan apa, tiada maaf bagimu. Sudah, kita sudah minta maaf, dia yang tidak buka jalan. Insya Allah, Allah ampun. Kan Oh, banyak yang begitu dia. oke ya. Tiada Tapi maaf bagimu, katanya gitu. tapi ayah Prof kan sebenarnya memang buat sebagian orang minta maaf itu suatu yang berat ya. Jadi mungkin Berat, berat. iya, jadi makanya kan Allah sampai sampai apa namanya ya mungkin kata ayah Anda bilang tadi harus kita minta maaf dulu kepada orang tersebut, baru minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, Oke, terima kasih ya pencerahannya. Nah, oke. Bapak Ibu, disilakan jika masih ada yang ingin bertanya sama ya Prof, disilakan. Ada di sini ada Bu Omi, ada Pak Abu Bakar. Pak Abu Bakar kayaknya mau pergi nih. Pak Ibu Lili, Bu Irma, ada Ibu Iin, ada
Pak Amar, Pak Rifai. Pak Rifai, mikrofonnya terbuka mau diskusi, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Balia, Ayahanda. Mohon izin bertanya. Kan ada hadis yang mengatakan ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Pertanyaannya, apa maksud dari atau apa makna dari hadis tersebut? Terima kasih Ayahanda, mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Rifai. Disilakan ya. Oke, ada hadis ridallahi fi ridul walidain. Keridhaan Allah itu berada di dalam ridhonya orang tua. Artinya apa? Orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Gitu. Nah, jadi karena itu maka apa yang kita lakukan itu sebenarnya eh, harus apa? Harus diridhoi oleh orang tua. Nah, diridhoi dalam pengertian apa? Dia merestui apa yang kita lakukan. Tetapi kalau menurut saya, dalam pandangan kita, kalau ada sesuatu yang baik menurut kita dan orang tua tidak ridho, menurut saya kita kita lakukan aja apa menurut kita baik. Ya. Gitu Kan ya. kadang-kadang orang tua kita kan tidak ridho terhadap sesuatu. Itu seperti tadi, iya, Iya. seperti tadi, misalnya anak itu tidak mau nikah dengan yang disukai orang tua. Nah, kita langsung menentang dia. Menentang dengan cara kita tinggalkan pendapat orang tua kita ambil. Ya, itu yang dimaksud adalah sepanjang kalian bisa, maka dapatkanlah ridho dari orang tuamu agar apa yang kamu lakukan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya kalau dalam hal begitu, dalam hal prinsip, saya tinggal milih. Ini yang menurut saya ini bagus, ini tidak bagus. Nah, bagaimana caranya, Nadifai, kalau dalam kondisi begitu, kita harus selalu apa namanya menghargai orang tua, tapi jangan sampai kita apa ini ayah begini, tidak boleh. Nah, nanti kita ya pandangan saya begini. Bagaimana caranya menyelesaikan itu dengan baik, sehingga nanti orang tua ridho. Barangkali juga orang tua tidak tahu apa yang kita lakukan itu, karena dalam zaman sekarang itu ada hal yang kita pandang baik, tapi orang tua mengatakan tidak ada itu di situ katanya. Iya, karena itu maka kalau diselesaikan dengan orang tua, selesaikan dengan baik. Gitu. Hingga nanti ada keberkahan dari amal yang kita lakukan dengan ridhonya orang tua. Nah itu nanti. Iya. Oke, Prof, sebetulnya ada nggak sih ayat yang menjelaskan bahwa untuk hal pernikahan kita harus ada izin dari orang tua itu? Ada nggak sih ya? izin dari orang tua itu ya biasanya begini ya Nadia. Ada Hmm? laki, ada perempuan. Hmm? Yang biasanya dapat izin dari orang tua itu perempuan. Tidak setuju. Sekarang orang tua tidak setuju. Banyak Ya. perempuan-perempuan diwalikan oleh hakim. Udah saya pergi aja katanya dengan suamiku katanya. Gitu. Jadi orang tua tidak merestui, tapi dia langsung nikah dengan calonnya itu yang menjadi wali siapa? Hakim. Bisa. Dan banyak yang terjadi begitu Nadia. Kalau saya memperhatikannya bahagia-bahagia aja mereka ada. Setelah itu orang tuanya kembali, rujuk kembali, sudah baik lagi gitu. Gitu ya. Iya, Oke ya, udah. itu Oke, ayah baik. itu banyak mengalami yang begitu, hanya melihat. Kalau sudah begitu sudah, saya langsung perintahkan dia, sudah kamu lakukan yang kamu pilih, tapi setelah itu orang tua akan kembali. Bayangkan itu ada keponakan saya kasih tahu orang tuanya, nikahkanlah dia dengan calonnya itu. Tidak ada anakku yang aku nikahkan dengan orang itu. Coba keras kepala kan orang tua. Saya tanya ibunya, gimana Kak, kalau kalau si ini dinikahkan dengan si ini. Kalau dia nikah dengan itu, dia akan lihat kuburanku kalau dia datang di kampung. Coba. Setelah setelah itu apa nih dia? Sekarang itu anaknya itulah yang pelihara dia, anak itulah yang sama-sama dia. Kemudian sekarang saya tanya nih dia, Kak Mina, mana kuburannya? Sudahlah Haji, katanya, tidak usah lagi sebut itu.
Tapi suaminya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Oh. Waktu berbaikan sempat berbaikan mereka. Saya mau berbaikan haji kata baik. Kalau mau berbaikan boleh. Kan niatnya mereka itu saya mau nikahkan kembali itu anak saya. Tidak ada orang nikah 2 kali, nikahnya hanya sekali doang. Dia bilang begitu. Kemudian ketika kalau begitu saya mau baik sama dia. Kata, oke kalau mau baik oke. Saya undang dari pihak keluarga laki-laki karena keponakan itu dari pihak perempuan ya. Undang. Sebelum acara berbaikan itu saya tanya dia, Kak, mana itu anaknya itu yang dulu tidak mau dinikahkan ya? Sudahlah, Haji, jangan lagi bicara itu. Kata, sudah tahu semua. Kemudian ibunya apa saya tanya, Kak, mana kuburannya sekarang? Sudahlah. Ya, Prof. Saya kembalikan semua ke situ. Hanya sekarang apa anak dia? Sangat bagus suaminya dan itu ibunya sudah tinggal sama mereka. Karena ayahnya sudah meninggal dunia. Itulah yang saya itu kalau soal nikah itu soal selera kan soal mau gitu. Ngapain orang tua maksain nikah dengan orang yang dia tidak disukai oleh. Yang lebih repot lagi kalau sudah nikah, anak tidak mau tidur sama suaminya. Repot. Ibunya aja. Gitu Nadia. Itu ceritanya Pak Rifai ridwallahi fi ridwallil ini. Ya, Ayanda. Ya. Iya. Baik Tapi ya. kita tetap menyelesaikan dengan ibu orang tua kita dengan baik. Kemana caranya? Iya. Baik, Ya. ayah, waktu kita sudah menunjukkan 6.56. Oke, saya segera ini karena saya segera mau ke bandara nih. Iya, ya Prof juga harus segera ke bandara. Jadi langsung Oke. saja ya Anda close Demikian saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini mengenai pesan-pesan Luqman yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Silakan nanti kalau mau saudara memperdalam, silakan buka surat Luqman mulai dari ayat 12. 12 ya, Ayanda. ayat 12. 12. Ayat 12 sampai ayat 19. Nanti yang berikut kita masih pelajari lagi apa hadis yang lain yang berkaitan dengan amal yang terbaik. Oke. Oke, baik ya. Oke, Ayanda, terima Sekian, kasih lebih dan atas kurangnya pencerahannya mohon ya. dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayanda atas pencerahannya. Demikian Terima kasih kajian banyak, kita Abah. pada hari ini. Terima Ya. kasih kepada Ayahanda atas pencerahannya, atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Dan juga Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama baca doa. Subhanaka Allahumma wa Wa bihamdika. bihamdika asyhadu Asyhadu an la an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Ilahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stop ya Yanda. Oke, stop. Ya.